Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfon Fauzan Nasrullah. Saya dari kelompok 16 Praktikum 132. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal estimasi parameter. Jadi sebelum ke pengerjaannya, kita lihat terlebih dahulu soalnya. Ya, di sini terdapat soal nomor satu, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari popula- dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi 2.800.000 dengan simpangan baku 500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Oke. Kita di sini mengerjakannya menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Pertama-tama kita ke software RStudio terlebih dahulu. Oke. Untuk soal nomor satu ini tipenya estimasi rata-rata sampel besar. Yang pertama kita lakukan itu data yang diketahui ini kita masukin dulu di mana X bar, yaitu 2.800.000. Lalu di situ ada sigma atau standar deviasinya, yaitu 500.000. Nilai N atau nilai keseluruhannya karyawannya itu 120. Dan nilai tingkat kepercayaan atau alfa 95%, yang berarti 100 dikurangi 90% berarti 5%. Berarti kita menggunakan 0,05. Itu karena nilai sampel besar, kita menggunakan Z kritis, yaitu nilai Z kritis itu menggunakan sin- eh, sintaks Kinord, satu dikurangi alfa dibagi dua. Lalu untuk standar errornya, sigma dibagi dengan square root dari nilai n. Lalu batas bawah itu nilai rata dikurangi dan ditakat, ataupun nilai batas bawah dan batas atas itu nilai rata-rata dikurangi atau ditambah dengan nilai z-crit dikalikan dengan standar error. Nah, setelah itu kita bisa running aja. Oke, untuk nilai selang kepercayaan 95%, batas bawahnya itu di 271 dan batas atasnya di 288. Selanjutnya kita ke software Minitab. Oke, pertama-tama kita ke menu Start, Basic Statistik, satu sampai Z. Lalu di sini kita pilih Summarize Data. Nah, sampel size-nya kan tadi 120 dan sampel mean-nya atau rata-ratanya itu 2.800. Untuk standar deviasinya itu 500.000. Untuk option, confidence interval 95%. Lalu kita pilih OK. Oke, di sini didapat hasilnya sama dengan yang ada di RStudio tadi, 271 dan 288. Kita ke soal selanjutnya. Di nomor 2, penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet, sementara itu dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Oke, pertama-tama kita ke Arsul terlebih dahulu. Nah, yang kita lakukan di sini yaitu mendefinisikan kelompok mahasiswa dan juga pelajar SMA. Di sini N1X1 itu sebagai mahasiswa, N2X2 itu sebagai pelajar SMA. Lalu yang pertama selanjutnya kita itu menghitung pH atau proporsi masing-masing. pH dari si N1, dari N1X2, N1X1 dan N2X2. Lalu setelah itu menghitung standar errornya, lalu juga menghitung proporsi masing-masing, pH 1 dikurangi pH 2, lalu menghitung nilai Z kritis, yaitu sama dengan yang pertama menggunakan Q-norm, 1 dikurangi alfa dibagi 2. Lalu untuk batas bawah dan batas atas juga sama, jadi dikurang atau ditambah dengan nilai Z kritis dikali dengan standar error. Lalu untuk selama kepercayaannya ini bisa kita cari tahu dengan cara di running.
Didapat nilai selang kepercayaan 95%. Untuk selisih proporsinya itu 0,05, batas bawah dan batas atas 0,179. Nah, sekarang untuk mini tab, kita ke start, basic, basic statistik, kita eh, dua proportion, lalu kita di sini pilih summarize data. Untuk sampel satu itu 320 kejadian dari 500 percobaan, 210 kejadian dari 400 percobaan, dan untuk opsinya itu 95%. Oke, di sini kita bisa cari, bisa di sini dapat hasilnya itu sama 0,05 sampai dengan 0,179. Oke, kita ke soal yang terakhir. Sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume, diperoleh simpangan baku sebesar sampel simpangan baku sampel sebesar 0,28. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, kita harus dilihat terlebih dahulu, di mana kita masukin dulu nilai N-nya, itu 10. Lalu untuk nilai S-nya itu 0,28, itu simpangan baku. Lalu di sini nilai simpangan bakunya itu kita kuadratkan, didapat agar untuk mendapat nilai dari simpangan variansi. Lalu derajat kebebasannya itu bisa didapat dengan cara yang sampel dikurangi dengan satu. Nah, di sini untuk nilai chi-square-nya didapat dari tabel. Untuk dari si sintaksnya. Lalu untuk menghitung hitung interval dari variansi bawah dan variansi atas. Kemudian untuk interval kepercayaan untuk simpangan baku menggunakan square root dari variasi lower dan variasi uppernya. Dan ini untuk kita kasih, kita bisa running aja langsung. Oke, untuk nilainya yang didapatkan itu selang kepercayaan 95% untuk variansi itu 0,037 dan 0,261. Lalu untuk selang kepercayaan 90% untuk sumbangan baku itu 0,19 dan 0,51. Nah, itu kita ke minitab lagi. Kita ke statistik, basic statistik. Kita pilih satu varians. Nah, yang pertama-tama itu kita menggunakan standar deviasinya terlebih dahulu. Sampel saja 10. Standar deviasinya itu tadi 0,28. Tingkat kepercayaan 95%. Lalu kita pilih oke. Jadi dapat tuh hasilnya 0,193 dan 0,511. Hasil yang sama. Lalu kita ke start lagi, basic statistik. Lalu kita pilih yang one variance lagi. Nah, sekarang kita tidak menggunakan standard deviation, tapi kita menggunakan variance. Sampel size 10 dan sampel variance 0,0784. Tingkat kepercayaannya sama. Didapat yang hasilnya 0,037 dan 0,261. Oke, sama dengan yang ada di Arsudio. Oke, mungkin itu saja ya, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.